Shalom warga kerajaan. We explore tentang understanding the gifts. Kalau sudah menerima hadiah, seperti saya katakan, hadiah tidak ada guna kalau kita ya taruh di lemari, tetapi harus yaitu dibuka. Namanya karena pewahyuan harus dibuka kan, ya. Dan firman Tuhan menunjukkan selain karunia-karunia roh yang ada 1 Korintus 12, juga ada di Roma 12. Tapi syarat untuk menerima ada, yaitu Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 ya. Dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu, kalau mau dipakai Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. A pure life baru bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak sama seperti ada obat yang bagus, yang mahal, tapi alat suntiknya terkontaminasi, yang disuntik malah mati saudara ya. Karena itu dalam Roma pasal 12 ini dimulai dengan persembahkan tubuhmu ya, sebagai korban yang kudus dan berkenan. Kan sayang dalam bahasa Indonesia dikatakan persembahan. Persembahan itu offering. Bahasa aslinya as a living sacrifice. Lalu kemudian jangan berpikir terlalu tinggi atau menganggap diri terlalu hebat, tapi kuasai dirimu menurut ukuran iman. Karena kepada kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Kita melihat dalam ayat kelima misalnya ya, sekalipun kita itu banyak, satu tubuh, dan kita ini member, anggota pada yang lain. Kita lihat di sini ada beberapa karunia. Pertama bernubuat. Bernubuat itu membangun, menasehati dan menghibur. Mari kita lakukan itu ya. Lakukan sesuai dengan iman kita. Ada karunia untuk melayani, ministry, ada juga memimpin, administration. Saya percaya tidak semua orang diberikan karunia itu, karena itu ada karisma, ada dorea. Ada yang memang di dalam diri kita ya, dan itu harus ditingkatkan and empower karena kuasa Roh Kudus. Ada yang orang suka memberi, ada orang encourager. Saya mulai pelayanan saya dengan apa? I'm an encourager. Naturally, I'm an encourager. Jadi kalau ketemu orang, membangkitkan orang yang lagi stres, yang lagi down, itu karunia. Tapi kemudian ditumpangi dengan kuasa Roh Kudus, hasilnya dahsyat saudara ya. Mulai dengan hal yang kecil, menghibur teman yang lagi susah, yang lagi bangkrut, yang lagi down ya. Saudaraku, that's a ministry. Ada juga yang karunianya memberi. Memang sudah dari asalnya itu murah hati. Kalau tidak memberi itu malah susah saudara. Saya punya seorang teman yang luar biasa ya. Dulunya memang orang yang sangat tidak mampu, diberkati Tuhan sampai luar biasa. Tapi lebihnya dia dari yang lain apa? Dia sangat murah hati. Dan dia kalau memberi itu tidak sombong. Bahkan dia minta maaf kalau memberi. Pak Arifin minta maaf ya. Kalau dia ngomong gitu, saya ini senang sekali. Ya, biasanya kalau minta maaf tuh mau menegur kita, mau marahin kita. Dia ini memberi untuk pekerjaan Tuhan saudara. Jadi kalau dia bilang minta maaf tuh saya sangat gembira saudara. Karena dia mengerti tentang Roma 12 ini. Dan dia bergerak di dalamnya dengan karunia iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ingat? Jadi sekali lagi dalam 1 Korintus 12 dia katakan ada the gift of faith. Faith itu ada pada kita semua, tapi ada gift of faith yang bisa melakukan hal yang sangat besar. Through our God we shall do valiantly. Ya, for He has done so much for me. Saudara, begitu banyak untuk saudara saya. Dan memperlengkapi kita, equip kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Receive that gift, develop that gift, dan juga bagikan pada orang lain melalui penumpangan tangan. God bless you. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musuh akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Sebelum kita memuji menyembah Dia, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023.
Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Di tahun ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita menjalani tahun ini. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan yang berjalan di depan kita. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Tidak ada kata yang lebih indah selain kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih buat tahun 2022. Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah melindungi kami. Bahkan Kau sudah memberkati kami. Bahkan kami boleh Tuhan hari ini kami boleh memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Kalau di tahun yang lalu Tuhan tolong kami. Kami percaya tahun ini juga Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Dan Kau memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat-Mu atas bangsa kami. Berkat-Mu atas para pemimpin negeri ini. Berkat-Mu juga atas para pemimpin yang ada di gereja kami. Berkat-Mu juga atas kota di mana Tuhan tempatkan kami. Blessing-Mu atas Bondowoso. Bondowoso menjadi kota yang maju, menjadi kota yang diberkati Tuhan. Penduduknya juga diberkati Tuhan. Bahkan gereja-Mu diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala senior kami. Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan ibu para penatua yang ada. Gembala sidang di tempat ini Tuhan Kau mengurapi. Bahkan setiap jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kamu terus bersyukur sebab Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Engkau Bapa yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur, sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita sepanjang tahun yang telah berlalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Kau teramat baik. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu Tuhan tercurah atas setiap umat-Mu, tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya laba-laba ya syukuranapa. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan tinggi, Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kira namanya syikira namanya. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus.
kami ada hari ini. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak paling meriah bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan, mari angkat jempolmu, katakan sebab Dia baik. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan, mari tepuk tangan bagi Dia. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Naikkan ucapan syukurmu kepada Dia yang dahsyat. Haleluya.
raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Akan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Dan haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku mensyukuri kebaikan-Mu. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukur. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi setiap kehidupan kami. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, Tuhan.
Engkau bersama dengan kami malam hari ini dan hadirat-Mu nyata. Sekalipun kadang kami tidak bisa merasakan, tapi kami tahu Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia sekalipun kami tidak setia. Engkau ya Bapa yang maha hadir sekalipun kadang kami lupakan Engkau Tuhan. Sebab matamu tertuju kepada kami. Terima kasih, berbicaralah kepada setiap kami sore hari ini. Kami siap mendengarkannya, sebab kami tahu bahwa firman yang tidak kelihatan itu, firman yang kecil itu, ketika ditanam dengan baik di tempat yang subur dalam hati kami, maka akan bertumbuh berbuah, menjadi sebuah kehidupan yang nyata, yang menjadi berkat dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Sambil duduk, kita lihat kanan kiri, katakan Happy New Year. Sudah bawa kado semua hari ini? Amin. Amin. Wah, yang amin keras ini pasti kadonya mahal ya. Ya, kalau tidak bawa kado tidak apa-apa saudaraku ya. Tapi pulang juga jangan bawa kado ya gitu ya. Nggak, tapi ada kado lebih kok ya, lebih. Oke Bapak Ibu ya, salam dari jemaat di Denpasar sekali lagi, dan sekali lagi juga saya mengucapkan Happy New Year's, and 2023 kita akan masuk dalam sebuah tahun yang baru, the year of empowering grace ya. Tadi pagi saya sudah nonton khotbahnya Pak Herman Lipi ya, saya akan banyak bahas tentang hal yang sama ya. Beliau menyampaikan 3 hal tentang identity, tentang kerendahan hati dan percaya setia dari percaya hal yang kecil. Baik, saya cepat saja ya. Oke. Kita baca bersama di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7 di dalam terjemahan yang berbeda ya. Terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi ini lebih detail, lebih simpel buat kita, mungkin lebih gampang ngerti ya. Dikatakan gini, oleh karena itu saya mengingatkan kamu untuk terus memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani. Ya, garis bawahi kata memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani yang diberikan Allah kepada kita. Ketika saya menumpangkan tangan atasmu, ini perkataan Rasul Paulus kepada Timotius putranya saudaraku ya. Kemampuan itu seperti api yang perlu terus dijaga agar tidak padam. Ya. Kemudian ayat 7 katakan dengan jelas, karena Allah memberikan rohnya yang memampukan kita untuk hidup dengan kuasa, kasih dan penguasaan diri. Ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu apa? Kita tidak perlu apa? Nah, kalau kita masih ada takut, bukan dari siapa? Saya ulangin saudaraku ya. Kalau kita masih takut berarti bukan dari siapa? Bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah ngasih kita roh ketakutan loh. Ya. Nah, salah satu tanda orang jauh daripada Tuhan apa? Takut. Yang punya anak pasti ngerti ini saudaraku ya. Anaknya itu boleh model ketakutan gara-gara apa, ya, penyebabnya apa saja. Ya. Tapi kalau ada di sebelahnya orang tuanya, mereka takut enggak? Aman saudaraku, sekalipun dia tidak tahu orang tuanya bisa melindungi apa enggak. Betul apa betul? Ya, tapi kita perlu percaya bahwa ada sebuah statement yang harus menjadi rule of the game dalam hidup kita, bahwa ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ya, artinya kalau kita lagi takut, oke, berarti saya lagi jauh sama Tuhan ini. Gua harus berubah lebih dekat sama Tuhan. Ya, dan dikatakan dengan jelas bahwa menjaga, memanfaatkan, meningkatkan kemampuan rohani atas dari mana? Dari penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu bicara apa? Authority, saudaraku, otoritas. Ya, otoritas. Otoritas itu bicara respect. Otoritas itu bicara ketaatan, saudaraku. Terutama kepada jelas otoritas di atas kita. Ya, orang tua, guru, dosen, bos di kantor. Kita bisa, iya Pak, iya. Di luarnya iya, di dalamnya enggak. Di dalamnya marah. Di dalamnya enggak setuju, di dalamnya ngomel, bisa enggak? Bisa, saudaraku. Tetapi kita tahu bahwa orang yang tidak hidup di dalam otoritas, itu tidak dapat aliran berkat daripada Tuhan.
Mazmur 133 katakan gini, seperti urapan daripada Harun dari kepala ke janggut dan jubahnya turun. Dari atas turun ke bawah, saudaraku. Ya, nggak ada urapan dari bawah turun ke atas, nggak ada. Air mengalir dari atas selalu ke bawah. Oleh karena itu saya berpesan buat anak-anak, buat rekan-rekan, ayo respek kepada generasi di atasmu, respek kepada gembalamu, sekalipun saudara dan saya tidak ngerti, sekalipun saudara dan saya tidak paham, saudaraku, tapi firman Tuhan katakan apa? Percaya aja gitu loh. Ya. Di dalam Ibrani 13 ayat 17 tercatat dengan jelas, sebab mereka yang berjaga-jaga atas hidupmu, mereka yang berdoa buat hidupmu, ya. Saya percaya gembala di tempat ini Pak Herman care aware ya terhadap jemaatnya tempat ini. Bahkan pasti tidak segan-segan berdoa atau berkorban waktu dan lain-lain, saudaraku. Ya, saya yakin itu, saudaraku. Tapi kadang-kadang pertanyaannya apakah Bapak Ibu berdoa buat gembala di tempat ini? Waduh, iya ya Pak ya, lali saya Pak. Sorry loh Pak, besok aja ya doanya gitu. Kadang-kadang gitu, saudaraku. Saudara perlu tahu bahwa sama kayak orang tua. Ya, ada lagu yang bicara kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak akan, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Karena memang pada kenyataannya kasih itu terus menurun, saudaraku. Ya, nah oleh karena itu ayo dijaga dan tahu bahwa ketakutan itu bukan dari Tuhan. Baik, sore hari ini saya menyampaikan 3 hal bagaimana kita mencikapi tahun 2023. Pertama bicara tentang apa? Quality, katakan quality. Kualitas. Ya. Masuk tahun yang baru dengan kualitas yang baru. Ya. Pak Iwan silakan duduk Pak Iwan. Ini teman saya, saudaraku ya. Teman saya dari kecil. Yohanes 2 ayat 8 sampai 10 ini bercerita tentang, saya tidak akan banyak baca ayat, saudara mau catat mau foto silakan ya. Bercerita tentang Tuhan Yesus menciptakan sebuah mujizatnya yang pertama, yaitu tentang anggur, air yang berubah jadi anggur di pernikahan di Kana, saudaraku. Dan satu kali itu ketika pesta dan dikatakan anggur itu habis saudara, bukan sisa yang jelek, bukan habis, nggak ada lagi sudah. Dan kemudian Maria ibu Yesus itu meminta tolong kepada putranya. Meskipun Tuhan Yesus katakan waktuku belum tiba, tapi pada akhirnya dia mengubah tempayan itu, isi air itu jadi anggur, saudaraku. Dan terbaca dengan jelas bahwa dikatakan dengan baik bahwa setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu pertama-tama, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik akan diberikan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, saudaraku. Saudara perlu tahu bahwa menjaga sebuah kualitas itu perlu yang namanya konsistensi. Katakan konsistensi. Konsisten. Tidak gampang, saudaraku. Ya, gedung ini kan bagus kan? Coba lihat 3 bulan, 6 bulan lagi. Biasa aja. Why, saudaraku? Karena kita selalu minta yang baru. Tuhan tidak pernah bicara tentang yang baru, saudaraku, di dalam firman-Nya. Tuhan mengatakan bahwa kita harus berubah dari pendengar menjadi pelaku firman. Ya, oleh karena itu sekalipun saudara mendengarkan khotbah yang sama, saudara jangan pernah bosan. Artinya Tuhan sedang mengingatkan kita untuk bukan cuma mendengar. Tugas saudara saya adalah menjadi pelaku firman. Orang yang mendengarkan firman saja itu seperti orang yang berkaca dan kemudian lupa, saudaraku. Setiap kita tadi belum berangkat pasti berkaca untuk sisiran, saudaraku, atau setelah mandi. Tetapi saudara pasti lupa keadaan itu. Ya, kenapa? Karena panggilan kita bukan menjadi cuma pendengar firman, tetapi pelaku firman. Nah, tugas saudara dan saya untuk memasuki tahun yang baru ini adalah menjaga sebuah kualitas. Kualitas yang harus terus dijaga, saudaraku. Di dalam perumpamaan ini tentang pernikahan, kita tahu bahwa family itu is very important. Keluarga itu sangat penting, saudaraku. Di dalam keluarga ketika terjadi unity, maka ada kesatuan, ada kekuatan. Tetapi ketika di dalam keluarga terjadi disunity, perpecahan, maka tidak ada kuasa, tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Dan iblis dengan sangat mudah merobohkan fondasi, merobohkan tatanan, saudaraku, sehingga keluarga itu menjadi kacau balau dan terpecah di sana. Dan tidak mudah, saudaraku, untuk suami istri itu menumbuhkan cinta. Ya, jatuh cinta mudah. Tetapi menumbuhkan cinta tidak gampang, menjaga cinta tidak mudah, saudaraku.
Tetapi firman Tuhan katakan menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan kita tahu ini cuma perlu kasih karunia Tuhan, saudaraku. Manusia di dalam kehidupannya, saya selalu katakan, selalu ada tuntutan. Selalu memperhitungkan yang namanya untung atau rugi. Kalau gua kawin sama lu, untung apa gua? Rugi apa? Kalau gua berteman sama kamu, gua dapat apa? Untung apa? Kalau gua berbisnis sama kamu, gua dapat apa, saudaraku? Karena memang itu yang dunia ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu menjadi sebuah patokan di dalam kehidupan keluarga kita, saudaraku, maka percayalah keluarga itu tidak lama pasti broken. Why, saudaraku? Karena selalu menuntut. Saya kemarin sudah ngalah, hari ini kamu kebangetan. Rugi saya kalau ngalah terus, diinjak-injak, ya sudah seperti jatuh tertimpa tangga, dilindas truk, ya. Ditarik sama anjing, dikerubungi semut, saudaraku, ya lengkap sudah penderitaannya, kan gitu. Karena apa yang dipakai adalah sebuah timbangan bicara tentang untung rugi di dalam kehidupannya. Tidak di dalam keluarga itu, saudaraku, ingat goal daripada pernikahan, sekali lagi saya ingatkan, bukan untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu cuma efek samping di dalam sebuah pernikahan. Goal kita menikah adalah menjadi sama seperti Kristus, Christ likeness. Suami menjadi sama seperti Kristus, istri menjadi sama seperti Kristus, dan ketika dua-duanya menjalankan fungsinya, percayalah suami dan istrinya dipuaskan kepenuhan akan Kristus, saudaraku. Ya, tidak perlu sibuk, tidak perlu ketika dua-duanya waras, percayalah mereka menjaga anggurnya sampai pada akhir daripada kehidupannya, saudaraku. Kemudian ada perumpamaan lagi, kenapa bicara kapasitas ini bicara apa, saudaraku? Kapasitas ini bicara spiritual, kemampuan rohani. Di dalam Yohanes 6 itu bicara tentang roti kehidupan. Ayat 26 Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda keselamatan, ya, tanda mujizat, tanda Yesus anak Allah dan seterusnya. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. 27, bekerjalah, beribadahlah, ya, berkumpullah di dalam sebuah komunitas rohani, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, saudaraku, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, bagaimana kehidupan sebuah motivasi orang Kristen itu menggambarkan kualitas kehidupannya, saudaraku. Ya, menggambarkan kualitas kehidupannya. Dikatakan bahwa, saya mengutip yang disampaikan Pak Herman, kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan saya terhimpit, ya. Dan kemudian banyak keluhan-keluhan yang kita keluarkan, saudaraku. Pada akhirnya kita lewat juga tahun 2022, masuk 2023, masih bernafas semua, tambah gemuk semua juga kelihatannya, gak ada yang tambah kurus. Berat badan bingung mau diturunkan susah banget, saudaraku, ya gitu kan. Nah terus apa lagi? Kemudian doa Tuhan, minta ini, minta itu. Kemudian Tuhan jawab, saudaraku. Ya, kemudian Tuhan jawab dan Tuhan kasih buka pintu untuk pekerjaan, untuk hal yang bisnis atau apapun, saudaraku. Dan setelah itu dia menjadi sibuk mendapatkan income yang begitu banyak. Lambat laun dia mundur dengan tertib, 1 langkah, 2 langkah, tambah lama, tambah jauh, saudaraku. Dan ketika ditelepon sama teman-temannya, sama gembalanya, ayo ikut datang lagi ke ibadah, ke komsel, ke doa tuh. Aduh saya sibuk, aduh saya sulit, aduh saya ini, aduh saya itu. Pernah enggak saudara berpikir bahwa apakah Tuhan itu memberkati kita supaya kita jauh daripada Tuhan? Nanti ya kamu yang berdoa, tak bukakan pintu kerjaan supaya kamu tambah jauh sama saya. Masa Tuhan berpikir seperti itu, saudaraku? Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu. Kita yang nggak tahan godaan. Halo, kita yang nggak tahan godaan. Kita terpesona dengan oleh-olehnya Tuhan, yaitu pekerjaan. Tapi kita kehilangan yang paling utama, yaitu sumbernya, saudaraku. Bayangin loh ya, kalau saudara dan saya punya anak. Karena sayangnya sama anak, ya, tiap sore itu kalau pulang kerja, entah dibeliin makanan, dibeliin hadiah, mainan atau apalah, saudaraku. Dan every day, ya, tiap hari anakmu tuh
nungguin kamu cuma nungguin makanan atau mainannya. Begitu dapat makanan atau mainannya, sudah terima kasih Pak, pergi. Papanya ngajak ngomong gak digobres, papanya ngajak main gak digobres, saudaraku. Sebab yang paling penting adalah makanan atau mainannya. Tapi one day ketika papanya tidak ada, apakah saudara mau cari makanan dan mainan itu? Tidak ada, saudaraku. Kadang-kadang kita terpesona sama berkat Tuhan sampai melupakan sumbernya, saudaraku. Mari saudaraku, kita diingatkan lagi di dalam ayat ini. Jangan bekerja, jangan beribadah untuk cari makanan yang dapat binasa, ya. Tapi Pak, kan makanan itu penting loh, ya betul saudaraku, penting, ya. Tapi kan Tuhan bicara dengan jelas bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya loh. Ya. Dan Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat sangat jelas. Kalau kamu cuma bingung masalah makan, minum, pakai, nggak ada bedanya kamu dengan orang di luar sana. Jangan jadikan Tuhan itu pesugihan kita, saudaraku. Ya, Tuhan itu lebih daripada itu. Tuhan datang ke muka bumi, tidak tanya sama kita, sahammu berapa, perusahaanmu berapa, kamu punya tambang, punya properti berapa. Tidak ada, saudaraku. Tuhan cari jiwa ke muka bumi. Tuhan cari orang yang terhilang. Bukan cari orang benar loh, Kristus datang ke muka bumi. Kristus datang ke muka bumi, itu cari orang berdosa. Dan sebuah kualitas yang nyata dan teruji yang dia berikan. Kapan itu? Ini kan momen Natal. Ketika dia turun loh, dari tahtanya yang kudus, turun ke muka bumi, saudaraku, jadi manusia biasa. Kita ini terlalu biasa mendengarkan pesan Natal, sampai kita lupa bahwa turun saja dari raja di atas segala raja, jadi manusia itu luar biasa. Kok bisa luar biasa? Ayo kita uji ya, pulang dari tempat ini yang punya di rumah, yang punya asisten rumah tangga, maaf kata ya, yang punya asisten rumah tangga ngomong nanti, Mbak, mulai malam ini ya, Mbak tidur di ruang kamar saya tidur di kamarmu. Mulai besok saya yang bersih-bersih rumah, saya perlu digaji yang sama kayak kamu bayar tiap bulan. Semua properti saya buat kamu, tukar posisi. Ada yang rela, saudaraku? Halo? Masa enggak rela? Enggak rela kan? Ini baru tukar posisi. Bayangkan Tuhan itu raja di atas segala raja. Dia downgrade, bukan cuma downgrade. Dia melepaskan egonya, melepaskan kemuliaannya, saudaraku, untuk menjadi sama seperti dengan kita. Bahkan dikatakan oleh karena itu sang Bapa begitu respect. Ya, sama kayak firman Tuhan yang sampaikan minggu lalu, rendah hati. Tuhan tuh menolak orang yang sombong, saudaraku. Ya, orang sombong itu merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih jago, merasa lebih bisa cari uang, ya. Nyumbang gereja 50 juta aja sombongnya minta ampun, saudaraku. Wis mau ngatur gembalanya. Dikira 50 juta bisa beli seluruh dunia gitu. Maaf kata saudaraku ya, gitu. Tuhan itu tidak terpesona dengan harta kita, gitu. Sama sekali. Makanya di dalam Alkitab kalau saudara cari nggak ada satu kali pun Tuhan, wow engkau begitu luar biasa, aku kagum dengan kekayaanmu, tidak ada. Nggak ada artinya soalnya, saudaraku. Indonesia punya tambang emas 2000 ton aja, 2 juta ton ya, ya. Itu udah wah heboh sekali seluruh dunia. Dan maaf kata, susahnya lagi orang Kristen itu sepertiga percaya. Kalau orang tuh diberkati Tuhan kaya, orang itu berarti dekat sama Tuhan. Wah, wisian saudaraku. Bahaya ini. Kalau orang kaya diidentikan dekat sama Tuhan, itu Elon Musk itu yang punya Tesla itu, orang paling kaya di muka bumi, itu paling dekat sama Tuhan. Bill Gates yang punya Windows, ya, itu paling dekat sama Tuhan, saudaraku, karena kekayaannya luar biasa. Orang Indonesia paling dekat sama Tuhan siapa? Yang punya BCA. Paling kaya soalnya. Tapi jangan pernah ukur bahwa kekayaan kita itu identik dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Nehi, saudaraku. Saudara dan saya kalau tahun ini kita masuk di dalam empowering grace, ingat,
Kita hidup di dalam kasih karunia dan kasih karunia. Ada orang yang bisa dapat lebih, ada orang yang kekurangan. Tugasnya apa? Berbagi. Sebab Tuhan itu adil, makanya kita ini coba makan satu hari 3 kali. Tapi saya 5 kali loh Pak, puji Tuhan kalau masih kuat saudaraku. Ya. Tapi average 3 kali. Saudara mau tiap hari dapat cetio, dapat notio, dapat cewek dapat goban saudaraku. Tetap aja makan 3 kali. Perutmu loh kapasitas cuma 3 kali. Artinya apa? Kalau kamu punya duit lebih, makanan lebih, bagiin sama yang belum dulu. Ya, dibagikan sama yang belum. Itu Tuhan itu adil saudaraku. Ya, cuma kadang-kadang ya kita seringkali terpesona. Ayo tingkatkan kualitas kita. Ya, kualitas kita. Kalau kualitasnya belum bagus, diperbaiki. Ya, kualitasnya masih malas-malasan, tambah rajin tahun ini. Ya, kualitasnya masih abu-abu, jadi putih. Ya, jadi putih. Kualitasnya masih ya apa kadang-kadang iya kadang-kadang enggak, sekarang tegas saudaraku. Enggak ada lagi toleransi ya. Karena saya mau ngatur hidup saya. Tuhan itu benar saudaraku ya. Tuhan itu selalu ada dan Tuhan itu enggak pernah membeda-bedakan kepada kita. Tuhan itu selalu memberikan kepada kita kesempatan. Tapi kalau bayangin, kalau setiap kali kita dikasih kesempatan, kita yang ogah-ogahan, sayang. Jadi perjalanan kita sendiri yang kita putuskan untuk tidak kita teruskan saudaraku. Ya. Yang kedua itu bicara apa? Kapasitas. Kapasitas, katakan kapasitas. Matius 9, 16, 17 katakan tidak satu orang pun menambalkan satu cari kain yang belum susut pada baju yang tua. Jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Ya ingat loh, ini gambaran daripada 2 buah kantong. Ada 2 kantong, kantong yang lama dan kantong yang baru. Ya, kantong yang lama dengan kantong yang baru. Kantong yang lama untuk apa? Nyimpen anggur yang lama. Enggak salah saudaraku kantong yang lama, karena kantong yang lama digambarkan adalah isi hati kita yang lama untuk menyimpan hal-hal yang baik sesuai dengan pengertian kita. Tetapi masuk di dalam tahun 2023, saudara dan saya harus berubah, katakan berubah. Ya, jangan pakai kantong yang lama untuk menyimpan anggur yang baru. Saudara harus punya renewing heart, hati yang baru. Renewing mind, pikiran yang diubahkan saudaraku. Supaya apa? Supaya kita dapat menyimpan anggur yang baru. Nah seringkali kita ini menganggap bahwa Tuhan itu bukan cuma tambal boto. Tuhan itu seringkali tidak update dan kita yang update saudaraku. Saudara perlu tahu bahwa firman Tuhan itu sampai hari ini dan sampai kapanpun pasti relevan. Ya, pasti relevan. Tapi manusia itu pelan-pelan menghancurkan, menghilangkan saudaraku, ya, dibuang supaya kelihatannya, oh kalau kamu jadi Kristen akan kuno, saudaraku. Saudara perlu tahu di Eropa itu banyak sekali gereja-gereja bagus, ya, maaf kata, yang jauh lebih bagus daripada gereja-gereja di Indonesia. Bangunannya begitu artistik, akustiknya luar biasa, saudaraku. Didesain oleh orang-orang bahkan ahli-ahli yang begitu luar biasa. Tetapi hari-hari ini gereja mulai ditinggalkan dan mulai tidak ada jemaatnya. Yang ada coba yang tua-tua. Yang muda-muda lebih asik ke diskotik, night club saudaraku, bahkan mereka menjadi agnostik. Ya, mereka ya yang penting gua enggak nyalain orang, yang penting gua hidup baik. Mereka lebih percaya humanisme dan universalism, ya. Yang penting gua enggak neko-neko, ya hukum karmanya seperti itu, tetapi kita tahu bahwa jalan kepada keselamatan cuma satu. Ya, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan cuma Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan keselamatan loh. Coba carikan saya ayat saudaraku di dalam Injil. Tuhan Yesus ngomong keselamatan, hampir nggak ada. Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan dan kerajaan. Dan Tuhan Yesus bicara apa? Jalan kepada Bapa. Sebab itu dia berbicara, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun, ya saya ulangin, tidak ada satu orang pun dapat menuju kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi jangan cuma mikir keselamatan. Keselamatan itu pasti dalam hidup saya dan saya.
Keselamatan itu level iman paling rendah, saudaraku. Saudara harus masuk ke dalam kerajaan dan bertemu dengan Sang Bapa. Ya, jadi kantong anggur yang baru itu perlu kerelaan. Perlu kebesaran hati bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ketika Tuhan Yesus lahir di muka bumi, ada 4 golongan orang, saudaraku. Yang pertama digambarkan Raja Herodes yang menolak. Ya. Yang kedua para imam ahli Farisi yang tahu isi hukum Taurat, tahu nubuatan para nabi, dan tahu tata cara di dalam rumah ibadat. Tetapi mereka tidak punya hubungan dengan Bapa. Dan mereka ignore itu, bahkan ngalamin unsecure. Pada akhirnya mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Golongan yang ketiga itu para gembala. Para gembala melihat bintang di timur. Dan ketika melihat bintang di timur, dia tahu wadah lahir nih Tuhan. Dan ketika Tuhan lahir, mereka datang, mereka ngomong terima kasih, Engkau menyelamatkan kami, Engkau juru selamat kami, terima kasih. Tetapi orang paling hebat siapa? Orang-orang Majus. Orang-orang Majus digambarkan mereka berjalan jauh dari negeri di timur sana. Ada yang ngomong dari India, ada yang ngomong dari Pakistan, saudaraku ya. Ya kalau zaman sekarang saudara mencet tiket.com, tinggal pesan pesawat berangkat, saudaraku. Zaman itu mereka jalan naik onta, bawa persembahan, dan itu 3 raja loh ya, 3 kings. Ketika mereka ketemu bayi Kristus, saudaraku, mereka tidak ngomong cuma terima kasih, mereka sujud menyembah. Dan berkata kepada Maria, putra yang kau lahirkan adalah raja di atas segala raja. Dan mereka tidak datang dengan tangan kosong loh. Mereka datang dengan persembahan, emas, perak, dan mur. Saudara perlu tahu kalau kita bisa hadir di gereja ini, ya masuk di dalam hadirat Tuhan, maaf kata nih, tidak bawa apa-apa, kita bersyukur diterima, saudara. Zaman dulu orang Israel itu cuma boleh 3 kali masuk dalam bait suci, itu harus bawa korban. Korbannya yang terbaik. Tidak ada domba yang timpang, domba kelir-kelir, tidak ada. Domba yang pernah memikul beban, tidak boleh. Harus perfect, sempurna, saudaraku. Pak Arifin pernah cerita, dulu itu waktu kita di lembah pujian ya, aduh ampun. Itu kalau hari Senin hitung persembahan, mesti bawa setrika kayak gitu. Loh kenapa? Duit 2.000 tuh diremet-remet, tidak karu-karuan, saudaraku ya. Saking hancurnya mesti disetrika supaya kenceng gitu loh. Bukan masalah 2.000-nya sebetulnya kan gitu. Tapi kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kasih apa sih? Ya. Seolah-olah gini, orang Kristen itu berpikir gini, kalau saya ibadah yang untung untuk gereja. Saudara salah. Tuhan Yesus tidak cari pengikut. Tuhan Yesus cari murid, saudaraku. Saya ulangin ya, ini tidak enak. Tuhan Yesus tidak cari pengikut. Tuhan Yesus cari murid. Murid itu bilangan yang mau diatur, diajari, diubah, saudaraku. Orang banyak cari Tuhan Yesus. Karena mereka dikasih makan kenyang. Lihat mujizat. Setiap kali Tuhan Yesus ketemu Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Rebutan, saudaraku. Sebab yang diharapkan cuma untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ya, ingat tadi yang saya katakan, manusia selalu bicara tentang untung rugi, saudaraku. Tetapi mari kita belajar, ya, lebih legowo lagi. Ya, mau diberkati Tuhan lebih lagi, pasti mau, saudaraku kan. Dan jangan cuma doa tok, kapasitas itu penting. Dan ini selalu saya pakai perumpamaan ini, saudaraku. Ini gelas yang cuma 200 mili. Ini misalnya isi hati saya cuma 1 gelas ini 200 mili, saudaraku. Kita doa sama Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Terus doa terus. Mau puasa, mau apa, saudaraku, dan seterusnya. Tuhan, karena Tuhan sayang sama saya, saudaraku. Tuhan kasih berkat 1 liter. Dia tuangkan 1 liter. Kira-kira berapa yang saya terima? Halo, berapa? 200 mili. Kenapa? Apa salahnya Tuhan? Tuhan itu sayang sama kita, saudaraku. Lah kita loh, saya bawa gelas, mau minta 1 liter. Tugas saudara dan saya ngerubah gelas ini, diubah jadi botol, saudaraku, yang lebih gede. Ya, Tuhan saya bawa botol. Lebih gede, ya ini seumpama 1 liter, ini cuma 550 mili, 1 liter. Saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku.
Tuhan kasih 1 liter, ya keisi 1 liter. Dan semakin dipercaya sama Tuhan, tugas saudara dan saya itu cuma memperluas kapasitas. Mau dipakai Tuhan lebih lagi, diperluas kapasitasnya. Mau dipakai Tuhan lebih lagi, terima tanggung jawab. Disuruh ini, oh bukan saya Pak, jangan. Saya bagian kasih masukan saja. Banyak saudara bagian kasih masukan. Ya, di tempat saya itu 99% kasih masukan. 1% tok yang mau kerja gitu loh. Kemudian kita rubah rule, wah gini capek saya gitu loh. Di tempat saya bikin aturan, gini kesepakatan bersama. Yang usul, yang kerja. Di tempat saya loh ya. Tidak tahu di sini siapa tahu habis ini ditetapkan ya puji Tuhan saudaraku gitu loh. Loh beneran tempat saya itu seperti itu sudah. Karena kalau cuma usul, saya juga tahu masalahnya. Kok harusnya gini, kok harusnya gitu. Gua juga tahu yang mau kerja siapa. Artinya semua sudah punya tugas saudaraku ya. Bukan nganggur loh ya, bukan nganggur. Semua punya tugas. Tapi kalau Tuhan ngomong sama kita, artinya beban itu ada di dalam hidup kita saudaraku. Ya, saya mau cerita nih, Satu hari ketika kita dikasih gedung di Denpasar, kemudian kita ini gedungnya kapasitasnya bisa 350 seat untuk yang dewasa ya, di luar sekolah minggu dan ruang remaja. Nah kita tidak punya parkiran saudaraku. Tidak punya parkiran. Karena kalau 300 seat lebih itu, sudah sekarang ini ibadah paling banyak itu mobil 80 biji misalnya. Ya 80 biji, artinya saya perlu parkiran, saya tidak punya parkiran sama sekali. Parkiran kita itu bisa 20 sama 17, ya 40-an lah. Tuhan tidak punya parkiran. Ya, gimana? Ya kita doa aja, ya doa. Karena nomor 1 itu perlu doa saudaraku ya, bukan banyak ngomong, doa dulu. Terus satu hari itu ada ya tim kita, leaders kita ngomong gini, saya tidak bisa tidur, kenapa? Mikirin parkiran. Nah, Tuhan suruh kamu jadi. Loh, akhirnya kita nemu tanah yang sebelah gereja 1000 meter. Ini di jalan raya saudaraku, jalan sesetan. Mahal banget, sewa tanah kosong tok itu per tahun 95 juta tanah kosong. Belum diapa-apain ya. Kita mau sewa 15 tahun karena kita juga sewa gereja 30 tahun. Terus pertanyaannya duitnya sopo? Ini bukan sewa toko loh untuk usaha saudaraku, sewa parkiran. Sewa tanah tok 1,5 juta, bangun ya 2,3 kira-kira gitu. Akhirnya anak-anak kayak tidak bisa tidur. Terus karena dia tidak bisa tidur, urapan itu nurun ke anaknya. Anaknya itu mengeluarkan celengan saudaraku ya, celengannya dibawa, dia kasih papa mamanya, celenganku dipecahin aja Pak. Buat apa? Buat bayar itu parkiran. Celengannya dijebol 6 juta saudaraku isi anak itu. Dan ketika saya dengar itu, saya tahu itu tanda daripada Tuhan. Ya singkat cerita akhirnya tanah itu kita sewa, bahkan lebih lagi karena tim kita ini banyak pengusaha, mereka yang mikirin. Dan tanah itu disewakan ke rumah makan ya, restoran kalau saudara tahu Migacuan, mereka yang bayarin kita serang tiap hari dan kita pakai parkirannya. Jadi dan itu favor. Tapi kalau saudara lihat dari mana mulainya? Dari orang yang punya hati, punya beban. Bill Wilson itu gembalanya Metro City Church. Jemaatnya itu anak-anak sekolah minggu. Ya katanya ada 4 juta orang. Tiap minggu dia jemputin anak-anak itu. Ketika ditanyain orang, bagaimana saya menemukan panggilan saya? Kan kadang-kadang orang gitu, Pak Lipi, Pak Herman, saya ini mau bantu, saya bantu apa gitu loh. Bingung kan gitu kan? Tapi dia ngomong gini, when you saw a need, that is your calling. Kalau kamu lihat itu sebuah kebutuhan, itu panggilanmu sudah. Jangan ngomong sebaiknya, enaknya itu si orang itu orang. Tuhan tuh ngomong sama kita, ya. Lihat orang nggak bisa bayar uang sekolah, Pak ada berapa diakonia? Tuhan ngomong sama kita loh. Fit, itu loh ada anak nggak bisa bayar uang sekolah. Pak Herman punya diakonia berapa gitu. Tuhan tuh ngomong sama kita. Paham? Jangan pura-pura nggak dengar loh ya. Kalau Tuhan bicara sama kita, ayo responi. Karena ketika saudara responi, saudara sedang memperbesar kapasitas saudaraku. Ya, memperbesar kapasitas gitu. Dan yang terjadi adalah ketika kapasitasmu besar, maka Tuhan yang akan mengisinya. Amin, ya.
Nah, kapasitas juga bicara apa? Menguasai diri, efektif saudaraku. Rasul Paulus ini luar biasa ya, tulisan-tulisannya itu begitu aplikatif saudaraku ya. Mudah dimengerti dan mudah diterapkan. Dikatakan semua orang ikut pertandingan, tetapi dikatakan apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara kalau ikut pertandingan tidak mungkin asal-asalan, saudara pasti tahu rule-nya. Saudara tahu pasti syarat-syaratnya saudaraku ya. Oleh karena itu dikatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul saudaraku. Saudara kalau lihat petinju tanding dan mereka mukul sembarangan, percayalah, cepat sekali dia pasti KO. Karena apa? Exhaust, tenaganya habis mukul sembarangan. Ayo hidup kita ditata, ya. Our life is not only doing something, but build something. Ya, hidup kita bukan cuma melakukan sesuatu, tetapi membangun sesuatu. Bangun keluargamu, bangun gereja ini, bangun komunitasmu. Untuk apa? Jadi berkat saudaraku. Ya, Rasul Paulus katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Apa yang perlu dikuasai? Supaya tidak sembarangan mukul. Apa yang perlu dikuasai? Supaya tidak berlari tanpa tujuan. Ada orang Kristen kan kadang-kadang di Denpasar banyak ya, katanya Kristen kapal selam. Ya, muncul, hilang, muncul, hilang. Di Denpasar sih tidak ada saudara itu ya. Kalau kita bangun sesuatu mana bisa, ayo dibangun yuk ruangan ini, tukangnya muncul, hilang, sampai Tuhan Yesus datang nggak selesai saudaraku, percayalah. Perlu konsisten, perlu menguasai diri saudaraku. Ketika dihadapkan kepada dua pilihan, mau yang mana? Mau ke kanan, mau ke kiri? Enggak, saya mau lurus pokoknya. Ayo ini yuk, ayo itu, enggak, aku bangun sesuatu saudaraku. Ya. Saya belajar banyak ya, sebelum sakit saya sakit. Wah ini kalau saya sembarangan ini enggak mau saya gitu. Sekarang saya maaf kata pelayanan milih, mau diomong sombong terserah, tapi saya membangun sesuatu dalam hidup saya gitu. Saya enggak mau sembarangan kesana kesini capek nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya kita lagi mentoring satu cabang juga di Jawa Timur, senang lihat perubahannya. Why? Dan saya komitmen, oke, setahun 2 kali saya ke sana, saya bayar sendiri tiketnya, saya nginep sendiri, semua biaya saya bayar sendiri. Why? Bukan karena hebat, tidak, ada panggilan dalam hidup saya untuk itu. Dan tidak bisa, itu loh cabang itu, bantuan, itu gimana ini. Enggak, Tuhan ngomong sama saya. Ya tugas saya yang harus bantu saudaraku, bukan orang lain. Dan ketika Tuhan yang ngomong sama kita, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Bayangin loh, Musa itu dipanggil Tuhan, nyebrang 2 juta orang, coba pakai tongkat. Pernah mikir enggak saudaraku? Daud ngalahkan Goliat cuma dengan pengalih-alih loh, ya. Tapi disertai Tuhan. Yusuf jadi wali negeri, cuma dapatkan mimpi daripada Tuhan. Nah, ayo uji diri kita ketika kita mendapatkan impresi sesuatu dari Roh Kudus, diuji. Dan kalau itu benar dari Tuhan, wah saatnya saudara dan saya membuktikan kekuasaan dan keagungan Tuhan saudaraku. Yang terakhir, nah enak saudaraku, yang terakhir. Enak kalau Pak David khotbah cepat, ntar lagi pulang sudah itu. Kairos, bicara waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Ini bicara proses. Minta bukan jadi preman loh ya. Minta sama Tuhan itu minta belas kasihan, minta pertolongan saudaraku. Kalau boleh, kiranya, kita bukan preman saudaraku, tapi perlu proses. Kalau diem saja ya tidak ngalamin apa. Minta sama bapakmu, ketok cari sampai dapat. Kalau minta dikasih, suruh nyari berarti saudaraku. Kalau nyari nggak dapat, suruh ngetok. Ngetok itu apa? Bicara hubungan, closer and closer. Semakin dekat saudaraku.
Karena ngetok itu masuk rumah. Artinya Tuhan mau bicara sama kita. Tuhan mau urusan pribadi sama kita, saudaraku. Nah, banyak saudaraku kita kadang-kadang ya, mungkin kita ini ngalamin kairos Tuhan berkali-kali loh. Tapi dilewatkan. Saudara kalau tahu surfer, ya, surfer itu riding the wave, ya, menunggangin ombak, saudaraku, pemain surfing dulu ya, papan selancar. Itu untuk belajar menjadi seorang surfer itu perlu waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun, saudaraku. Nggak bisa langsung belajar di laut, belajarnya mesti di kolam renang dulu, ya, bahkan di lantai dulu supaya berdiri di atas pedalnya yang benar, saudaraku, ya. Dan berulang-ulang, tapi ketika mereka tuh mengerti dan semakin jago, nah dia yang dilakukan apa? Dia cuma pergi ke tengah lautan, ya. Di tengah lautan dia cuma diem, dia nunggu apa? Nunggu wave, nunggu ombak itu datang. Kalau nggak ada ombak, dia pulang lagi. Tapi kan nggak ada orang yang bodoh, saudaraku, yang nggak bisa pakai papan selancar, nggak ngerti pakai papan selancar, tiba-tiba dia bawa papan selancar, dia pergi ke tengah, saudaraku. Dan kemudian datang ombak, dia coba berdiri, pasti mati orang itu digulung ombak. Nah kadang-kadang kita enggak siap. Kadang-kadang kita minta Tuhan kairosnya. Tuhan kasihkan, ini loh ombaknya lewat terus, ayo kamu latihan. Kadang-kadang kita enggak siap, saudaraku. Ada juga orang apa? Nunggu cuma di pinggir pantai. Pengen dijemput sama ombaknya, itu namanya tsunami, saudaraku ya. Namanya tsunami. Enggak, kita mesti jemput. Cari sampai dapat, minta, ketok, saudaraku. Masakan bapakmu yang baik itu, kalau kita minta roti dikasih ular, saudaraku. Enggak mungkin, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu semua yang kita perlukan, saudaraku. Saya yakin, ya. Saya percaya setiap dari kita punya kesaksian demi kesaksian. Dan yang Tuhan minta bicara kairos apa? Melepaskan ego kita, melepaskan pengertian kita, melepaskan waktu kita. Ingat loh ya, kairos itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, saudaraku, bukan. Dan seringkali kairos tidak terjadi apa? Matius 13:54-58. Banyak orang menolak Tuhan Yesus karena dia berasal dari Nazaret. Ya, Nazaret dikatakan kota yang begitu kecil. Bahkan penulis Josephus katakan gini, karena penduduknya cuma dikit, cuma 8 keluarga, katanya 8 kakak, ada 200 orang cuma. Enggak pernah ada ditulis di peta, saudaraku. Dulu kalau saya pergi mana, kamu dari mana? Saya dari Bondowoso. Bondowoso itu di mana? Lebih terkenal tapenya daripada Bondowosonya, saudara. Ya. Bahkan kalau buka di peta enggak ada, saudaraku. Dulu ya, sebelum zamannya Google Map dan lain-lain. Nah, ketika mereka tahu Tuhan Yesus dari Nazaret, enggak ada artinya. Lalu katakan mereka kecewa dan menolak dia. Dikatakan, bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah saudaranya teman-teman kita? Dan dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di sana, saudaraku. Kadang-kadang kita lihat orang, ya, kita nih silau lihat medsos, saudaraku. Followernya berapa, ini berapa. Saudaraku, kita harus perlu tahu bahwa bicara tentang pengembalaan, bicara tentang hamba Tuhan, ya. Tiap orang itu punya kapasitas. Ada beberapa rekan-rekan kita yang ada di daerah pelosok yang jemaahnya tidak banyak, cuma mungkin belasan. Tapi mereka mengembalakan dengan setia. Dan mereka luar biasa, saya lihat, saudaraku. Tapi kita lebih kagum kepada yang jemaahnya ribuan, puluhan ribu. Wah, ini lebih hebat, lebih ciamik ini gitu. Itu ukuran kita, saudaraku. Tapi Tuhan tidak lihat rupa. Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita. Ya. Jadi jangan pernah kita ini membanggakan apa yang kelihatan saja. Lihat apa yang tidak kelihatan. Yang terakhir, ayo. Our God is Immanuel. God is with us. Kairos itu cuma bisa terjadi ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tuhan katakan, giliranmu. Waktumu. Latihan. Ayo nanti disiapin sama Tuhan. Dan ketika timingnya pas,
Kita ada di dalam wave, di dalam gelombangnya Tuhan, saudaraku. Ketika promosi diberikan, kita tidak tertinggal, kita ikut di dalam promosinya Tuhan. Jadi malam hari ini 3 poin yang saya sampaikan, ayo meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, tingkatkan kualitas hidup kita untuk tahun depan. Saya bukan orang yang sama lagi, aku adalah ciptaan yang baru. Memaksimalkan kapasitas yang ada, ayo isi diperluas saudaraku kapasitas kita. Ya, jangan minta dulu kalau kapasitas yang tidak ada percuma. Ya, yang terakhir, ayo bersiap dan bersabar menantikan kairosnya Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta kunci D. Haleluya Tuhan. Darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada sebuah pepatah Yahudi, saudaraku. Dikatakan gini, kalau masalahmu itu masalah keuangan, itu bukan masalah, itu biaya. Saya ulangin saudaraku ya. Kalau masalahmu itu masalah keuangan, itu bukan masalah, itu biaya. Saudara kalau dagang, ya biaya itu bisa dihitung, dimasukkan untuk jadi harga pokok. Dan kemudian saudara jual, ada keuntungannya. Dan kabar baiknya, kalau itu bicara biaya, bicara cost saudaraku, ada harganya. Harganya sudah dibayar di atas kayu salib semua. Dan Tuhan tidak pernah berikan kepada kita ketakutan. Dia memberikan kepada kita kekuatan, Amin. kasih dan pengontrolan diri. Ketertiban, tertib untuk percaya Tuhan, tertib untuk yakin sama Tuhan. Saudara. Yes.
Self control, ketika keraguan muncul, enggak perkatakan firman, Allahku akan memenuhi janjinya. Ya, saudara perlu tahu, tadi pagi saya dapat ini, saudara. What is your relationship? Bagaimana hubungan saudara? Itu menentukan what you believe. Menentukan bagaimana Anda percaya. And what you believe, itu decided, menentukan saudaraku apa? Apa yang ada dalam hatimu. Dan apa yang ada dalam hatimu itu menentukan apa yang saudara lihat. Apa yang saudara lihat menentukan bagaimana saudara bertindak. Kalau saudara lihat masa depan saya serem Pak, suram, masa depan saya susah, itu kepercayaan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita jauh daripada sumber damai sejahtera itu. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, yang kita lihat bukan masa depan yang suram, masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh kemuliaan. Caranya gimana? Tidak tahu, tapi kami tahu bahwa Allah kita cakap, Amin. cakap Amin. luar biasa untuk membalikan keadaan. Tuhan jauh daripada sanggup. Dan firman Tuhan katakan, but impossible is nothing. Kalau dia cuma melakukan yang sama yang kita pikir, saudaraku, dia bukan Tuhan, dia manusia. Tapi dia sanggup melakukan jauh daripada yang kita dapat pikirkan. Firman Tuhan katakan, sejauh langit dari bumi, Amin. pikiranmu dari pikiranku, rancanganmu daripada rancanganku. Tugas saudara saya, taat, percaya, perbaiki kualitas hidup kita, perbesar kapasitas kita, dan tunggu kairos Tuhan. Amin. Malam hari saya rindu berdoa, kalau Bapak Ibu Saudara, tadi ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berbicara kepada engkau secara pribadi untuk memperbaiki kualitasmu, memperbaiki kapasitasmu, bahkan sabar nunggu waktunya Tuhan. Dan saudara perlu doakan, kalau itu ada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta sama Tuhan, jauhkan ketakutan. Bukan meniadakan masalah loh ya. Masalah itu ada untuk membuktikan dia Tuhan yang berkuasa. Amin. Yes. Masalah itu ada untuk membuktikan bahwa kerajaan Allah tidak tergoncangkan, Haleluya. saudara. Amin. Bapak, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Roh Kudus, kami percaya kasih-Mu mengalir di tempat ini. Sebab yang ada di depan kami bukan ketakutan. Iblis membunuh, mencuri, membinasakan. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Yes. Amin. Penuh dengan kemenangan. Amin. Sebab kami ini buatan tangan Tuhan. Diciptakan Haleluya. dalam Kristus Yesus Yes. untuk melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ajar kami semakin percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan di pihak kami. Siapa lawan kami? Kami tahu Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau melihat, mendengar setiap jeritan yang ada. Oh, bersyukur kalau kami menemukan jalan yang buntu. Sebab saatnya kami bukan mencari ke kanan ke kiri, tapi kami melihat ke atas. Melihat ke atas. Yes. Melihat ke atas. Amin. Amin. Terima kasih Bapak buat pertolongan-Mu. Buat anak-anak-Mu tempat ini. Buat tempat ini, buat gembala tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Tangan Tuhan nyata di tempat ini. Dan biar kami tidak hanya tertarik kepada pemberian-Mu, tetapi kami tertarik kepada pribadi Tuhan, pribadi Kristus yang menjadi sumber. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membangkitkan para pemimpin, yang menjadikan kami terang dan garam dimanapun kami ada. Masalah boleh ada, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang meratakan gunung, yang menimbun lembah. Amin. Yes. Bersama dengan kami. Amin. Sekalipun kami dalam bahaya, kami tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Amin, Tuhan. amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, kuasa firman terjadi, perkataan firman terjadi. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Dan biarlah segala keagungan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin.
Wow, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, pengumuman untuk kegiatan sepekan seminggu kita masih menunggu di minggu ketiga bulan Januari ya. Sebab masih ada banyak kegiatan juga di bulan-bulan ini. Nah, saudara, Tuhan taruh dalam hati saya, ya, Pak David ini kan bagian daripada, silakan duduk ya. Bagian daripada pusat, saudara, di mana jarang-jarang orang pusat datang ya. Ini pun Pak David setahun sekali ya. Kalau enggak salah, tapi lebih banyak lebih bagus kayaknya. Karena mamahnya, orang tuanya ada di sini dan saudaranya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini sudah dilihat gitu ya. Dan memang diakui gitu ya. Bagus banget, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, Tuhan taruh dalam hati saya untuk berdoa ya. Mumpung ada Pak David ya. Kepada ketua panitia Pak Michael dan juga Nyonya saya panggil, dan juga ini mewakili panitia saja, dan Pak Daniel mana? Ada di podium. Ya, Pak Daniel dan Nyonya untuk ke depan, Pak. Iya, perwakilan dari panitia. Iya, supaya bersama-sama didoakan ya oleh Pak David sebagai bagian daripada rock pusat ya, untuk kita melihat supaya apa yang Tuhan kerjakan benar-benar kita lihat luar biasa. Mereka ini seperti tadi Pak, mereka yang usul Pak, langsung saya tunjuk. Ngusulnya Pak, jadi banyak, udah langsung jadi ketua, langsung jadi pimpro, kira-kira gitu saudara ya. Mungkin hadap ke jemaat. Haleluya. Silakan Pak David. Naik ke atas boleh Pak ya? Naik ke atas. Boleh. Iya, yuk naik di atas. Naik lagi. Ya, puji Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu bagian berdiri, arahkan tangan ke depan. Ingat bahwa gereja ini bukan punyanya Pak Herman, ya, bukan juga punyanya Pak Arifin, tapi punya kita semua, ya, punyanya semua kita ini punya tanggung jawab, kita ini bersama-sama, dan kita bersyukur ada rekan-rekan kita, Pak Michael, Pak Daniel yang dipakai Tuhan untuk bisa menyelesaikan proyek ini. Ingat ini baru permulaan, ya. Amin, yes. Yang lebih menyenangkan lagi tempatnya penuh dengan jiwa-jiwa baru nanti ya. Mari arahkan tangan ke depan, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu, kita bersyukur bahwa malam hari ini kami berdoa buat Pak Michael sekeluarga, Pak Daniel sekeluarga. Engkau melihat jerih lelah mereka. Mereka yang melakukannya dengan melihat awan sekelopak tangan saja. Dan karena mereka melihat bahwa yang menyertai kehidupan mereka lebih banyak lagi. Amin. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi hidup mereka dan urapi mereka lebih lagi. Engkau yang membawa mereka semakin mendekat dan mendekat lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Yes, amin. Bukan cuma sampai setelapak mata kaki. Bukan cuma sampai satu lutut. Bukan cuma sampai satu pinggang. Tetapi engkau akan menyelam bersama dengan Tuhan. Amin, yes. Kau akan menyerahkan hidupmu sepenuhnya untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kau ada, kau jadi garam, jadi terang. Dan campur tangan Tuhan. Tidak pernah selesai dalam hidupmu. Tuhan katakan jangan pernah takut terhadap your family, your generation. Yes. Kepada keluarga, kepada anak-anakmu. Sebab aku Tuhan yang memelihara mereka. Amen. Seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang jadi tua. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Ya Tuhan. Anak cucunya tidak meminta-minta, tetapi mereka akan memiutangi jadi berkat buat Amin, banyak amin. orang. Berkati mereka Tuhan. Engkau yang mengangkat segala ketakutan, segala kekhawatiran, dengan memberikan kasih damai sejahtera yang berlimpah dalam hidup mereka. Biarlah mereka belajar melihat yang tidak bisa mereka lihat, belajar mendengar yang tidak bisa mereka dengar, dan merasakan apa yang tidak bisa mereka rasakan. Sebab firman-Mu jelas bahwa apa yang tidak pernah mereka minta, tidak pernah mereka lihat, Tuhan yang menyediakannya. Amin, amin. Tahun ini, tahun the year of empowering grace. Anugerah Tuhan berlimpah dan mereka akan membiarkan anugerah Tuhan itu bekerja sempurna di dalam kehidupan mereka. Amin, amin. Mereka ngalamin Tuhan, ngalamin terobosan dalam nama Yes, Tuhan Yesus. amin, amin. Rekonsiliasi, Ya. restrukturisasi, perubahan besar-besaran terjadi. Dan kehidupan mereka akan memenangkan banyak jiwa, termasuk keluarga besar mereka. Amin, amin. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.
tangan yang berkuasa. Dan hamba juga memberkati semua panitia yang ikut campur. Perhitungkan jerih lelah mereka. Buat setiap orang yang menabur, Tuhan Kau melihat isi hati mereka. Dalam waktu, pekerjaan, pikiran, perasaan, semua Tuhan akan gantikan 2 kali lipat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Wow, tetap bangkit berdiri, kita akan pulang menerima berkat terlebih dahulu. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Iya, haleluya. Terima kasih Pak David. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kebenaran itu akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan terus menyertai di barisan belakangmu. Kendaraanmu adalah kendaraan kemenangan dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Happy New Year. Haleluya.